Minimnya kunjungan wisatawan ke Pulau Belitung menjadi perhatian serius dalam reses Senator Bangka Belitung, Insinyur Haji Darmansyah Hussein di Desa Keciput, pada Sabtu 23 Desember 2024. Hingga membuat sejumlah masyarakat mengungkapkan harapan dan tantangan yang menghambat perkembangan pariwisata daerah. Salah satu aspirasi yang mencuat datang dari Kepala Dusun di Desa Keciput, Sumardi, yang menyoroti tingginya harga tiket penerbangan, membuat wisatawan uring-uringan datang ke Belitung, hingga berdampak pada perekonomian lokal. Hal ini juga diamini Kepala Desa Keciput, Pratiwi Pruca yang juga mendorong adanya tambahan jumlah penerbangan dengan harga ekonomis, serta promosi wisata yang lebih masif, untuk mendongkrak sektor pariwisata. Ada kesinambungan terutama dalam bidang pariwisata, mengingat Desa Keciput merupakan ujung tombak dari pariwisata Kabupaten Belitung. Adapun hal-hal yang memang harus diperjuangkan terutama dalam hal penerbangan yang secara umum kita ketahui tiket sangat mahal sehingga itu menjadi pemicu berkurangnya wisatawan di desa wisata Keciput dan Belitung khususnya. Dengan turunnya status Bandara Khas Hanan Joedin dari internasional menjadi domestik, sejak April 2024 menjadi salah satu penyebab menurunnya kunjungan wisatawan. Proyeksi jumlah penumpang pun diperkirakan merosot, dari 600.000 pada 2022 menjadi hanya 550.000 di akhir 2024. Hal itu terungkap saat senator ini lakukan kunjungan kerjanya ke Bandara Khas Hanan Joedin pada Jumat 20 Desember 2024. Darmansyah berdiskusi dengan pihak pengelola terkait isu strategis untuk keberlanjutan bandara. Perlu dipikirkan langkah strategis untuk menarik maskapai internasional kembali. Selain itu, sektor kargo juga menjadi sorotan. Optimalisasi layanan kargo dinilai mampu menggerakkan roda ekonomi lokal, terutama untuk distribusi komoditas unggul 33-an, seperti hasil laut dan tambang. Menanggapi hal tersebut, Senator Bangka Belitung Insinyur Haji Darmansyah Hussein menawarkan langkah strategis jangka pendek dan panjang untuk menarik lebih banyak wisatawan. Menurutnya, daya tarik atau magnet besar harus diciptakan agar sektor transportasi dan pariwisata secara alami tumbuh dan berkembang. Darmansyah menjelaskan bahwa adalah menciptakan magnet besar adalah salah satu kuncinya. Kita harus membuat wisata Belitung menjadi kemasan yang menarik, sehingga wisatawan merasa harus datang ke sini. Selain itu, perlu pengembangan industri, misalnya di Belitung Timur, seperti industri perkapalan. Dengan begitu, magnet pariwisata dan industri saling mendukung ataupun semacam ada marina, pelabuhan yang bisa bersandar kapal besar, di paparnya. Ia menekankan pentingnya kerja keras untuk membangun daya tarik ini. Kombinasi antara pengembangan destinasi wisata yang unik dan industri yang kuat diharapkan dapat membawa dampak signifikan bagi ekonomi dan kunjungan wisata. Sebagai langkah jangka pendek, Darmansyah mengusulkan subsidi transportasi untuk menekan harga tiket penerbangan. Subsidi ini sifatnya rintisan saja, sebagai pancingan awal. Tapi harus ada batasan, agar tidak membebani keuangan daerah, jika tanya. Panjangnya kita harus membuat daya tarik Belitung ini menjadi besar, magnet besar. Kalau dia sudah magnet besar, ya, otomatis dunia transportasi itu akan melayani magnet ini. Itu ilmu transportasi itu kayak begitu. Jadi kita ciptakanlah magnet-magnet besar ini melalui apa? Ya, menghimpun magnet-magnet kecil ini yang tadi salah satu sentralnya ada di Desa Keciput ini misalnya. Ya, magnet pariwisata ini kan ya harus kita buat gembang gede gitu loh. Nah, kemarin kita juga bicara soal bagaimana masalah industri, ya, masalah ekonomi lainnya. Ini menciptakan satu magnet besar, ya, sehingga transportasi itu nanti akan menguntungkan dia kalau datang ke sini. Nah, kalau solusi jangka pendek, kadang-kadang orang pikirkan bagaimana kita memberikan subsidi, ya, pemerintah atau pemerintah daerah itu untuk yang sifatnya rintisan, ya, sifat pemerintah itu memang harus berani dia mensubsidi. Tapi ini harus dalam satu skema yang tidak berkepanjangan. Subsidi itu hanya men-trigger, ya, dalam pandangan pengembangan ekonomi wilayah, ya, subsidi boleh diberikan tapi dalam kapasitas untuk dalam strategi untuk men-trigger saja, ya, membridging istilahnya, yang berjambatan. Tapi harus tahu kapan jembatan ini berakhirnya, di mana jembatan ini. Kalau orang memberikan subsidi tanpa tahu kapan berakhirnya jembatan ini, ya, maka itu pemborosan menurut saya, ya. Itu ini bukan kerja gampang, kerja keras ini, kerja keras. Kita harus kerjasama dengan Belitung Timur, ya,
Karena magnet Pulau Belitung ini harus dua-duanya harus sama-sama kuat. Ya Belitung Timur, gitu ya. Nah, terserah mereka mau kembangkan apa di sana. Apakah industri perkapalan misalnya, ya. Saya sudah pernah bicara juga dengan PT Timah kemarin. Kembangkan industri perkapalan, docking perkapalan yang pernah dulu ada di Manggar itu, ya. Itu dibangun kembali. Sehingga menimbulkan magnet juga. Jadi magnet wisata ada di Belitung Utara, ya kan? Magnet dunia industri perkapalan misalnya docking perkapalan, reparasi perkapalan adanya di Belitung Timur, gitu. Jadi dua ini membentuk satu magnet besar. Ya, juga bisa dibangun misalnya marina. Marina itu kan tempat kapal-kapal yang besar-besar yang bisa nginep di sini. Ya, bisa diciptakan di sana atau di sini barangkali. Jadi perkapalan yang sifatnya wisata adanya di Belitung Induk, perkapalan yang sifatnya komersial adanya di Belitung Timur. Oke, siap. Ini strateginya menurut saya. Dari Belitung, Provinsi Bangka Belitung, TerawangNews.com melaporkan.